Hai, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar tentang efek Doppler. Oke, kalian kan sudah mencatat ya, kemarin bikin mind map. Terus kemudian saya akan menjelaskan rumusnya. Kalian tahu FP itu adalah frekuensi yang didengar. Sebenarnya sebentar, sebelum kita belajar dulu tentang rumus efek Doppler itu sebenarnya apa sih? Contoh peristiwanya begini. Kalau kita berdiri di pinggir jalan, terus ada ambulans yang dari kejauhan datang mendekati kita, maka yang akan kita dengar itu kan frekuensinya itu akan semakin lama semakin membesar begitu. Nah, berbeda cerita ketika ambulan itu mendekati kita dan menjauhi kita. Pasti lama-kelamaan yang menjauhi kita itu kan frekuensinya, bunyi yang kita dengar itu akan semakin kecil. Nah, itu yang namanya efek Doppler. Jadi berapa sih frekuensi sebenarnya yang didengar oleh pendengar, dan yang kita dengar itu sama nggak sih dengan frekuensi yang ada dari sumber. Kalau sumber contohnya ambulans itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumusnya. Jadi FP itu kan frekuensi pendengar. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar. Frekuensi satuannya Hertz. Terus Fs adalah frekuensi sumber. Berarti yang ada S itu sumber, P itu pendengar. Oke. Ini bedanya ada V dan Vp. Apa sih V? Kalau V itu kecepatan bunyi di udara. Berapa kecepatannya? Ini tergantung ya. Nanti ada yang nulisnya 340, ada 320. Tapi kalau nggak ditulis, tulis aja 340 meter per sekon. Oke. Untuk VP adalah kecepatan pendengar. Jadi tergantung. Kalau kita itu seandainya naik motor nih, terus papasan sama ambulans, berarti kan kita naik motor itu punya kecepatan gitu. PS adalah kecepatan sumber. Oke. Nah, di sini diperhatikan dulu. Oke. Selanjutnya kita harus tahu bahwa VP ini ada kata plus minus ya. VP, VS itu ada plus minusnya. Sebenarnya apa sih plus minus? Plus minus itu gini nak. Ini ya keterangannya, catatan buat kalian. VP pendengar plus jika P pendengar mendekati sumber. Oke. Dan VP minus jika pendengar menjauhi sumber. Oke. Dan VS sumber positif jika sumber, ingat, P dan S itu kebalikan. S menjauhi pendengar. Oke, S menjauhi pendengar. Dan VS negatif jika S mendekati pendengar. Oke? Jelas ya? Ini nanti saya foto, saya kirim ke grup. Ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut materi tentang masih ada kaitannya dengan efek Doppler, saya akan ajak kalian untuk mengerjakan satu latihan soal. Ya. Kita buka halaman
20. Oke. Sebuah sumber bunyi bergerak ya dengan kecepatan, oke. Lihat dulu. Caranya gini, non-anon ya. Sebuah sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti sumber bunyi Vs-nya adalah 20 meter per sekon. Terus menjauhi pendengar. Menjauhi artinya positif ya. Apabila pendengar yang tidak bergerak, berarti V pendengarnya tidak bergerak 0. Karena dia diam. Oke. Lanjut. Apabila frekuensi bunyi 360 Hz, berarti V sumbernya 360 Hz. Kecepatan rambat bunyi di udara, V-nya adalah 340 meter per sekon. Maka FP-nya berapa? Gitu kan nanyanya. Jadi frekuensi sumber yang terdengar itu berapa? Nah, kalau begitu masukkan saja ke rumusnya, yaitu FP adalah V plus VP-nya 0 ya, nggak apa-apa sih plus minus. Tulis dulu. Plus juga nggak apa-apa, minus nggak apa-apa untuk VP karena kan nilainya 0. Terus V plus VS karena di sini plus ya, menjauhi pendengar. Dikali dengan, sorry ini F kok P sih, kok V, F sumber. Berarti Fs. V-nya 360, VP-nya 0 per 340 ditambah 20 dikali 360. Oke? VS-nya 360 ya? Fs, sorry. Frekuensi sumbernya kan 360. Jadi ini kan 360 per 360 kali 360. Berarti hasilnya coret-coret. FP adalah 360. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 360 Hz. Jelas? Nah, nanti untuk selanjutnya silahkan, ini bukan untuk nilai tapi untuk mencoba tahu kalian itu tahu nggak yang Mem jelasin ini. Nanti dirangkum aja, kalian coba kerjain soal ini halaman 152 sama ini cuman untuk tahu ya. Kalian coba kerjain, ngerti nggak? Kalau kalian bisa ngerjain ini artinya kalian ngerti materi ini. Nggak masuk nilai, jangan takut. Ini cuman buat ngetes. Kalau kalian ngerjain berarti kan kalian tambah ilmu. Nanti kalau waktu ulangan juga udah bisa. Oke. Coba nanti dikerjain. Halaman 152. Ini saya tulis di sini. Nomor 7-nya udah ya. Halaman 152 nomor 6 8 10 14. Toh, kerjain 4 soal ini, nggak usah dikumpul, nggak usah difoto, cukup kalian kerjain di rumah untuk mengecek apakah kalian ngerti nggak materi yang Mem sampaikan. Oke, kalian kerjain di buku catatan kalian, ya. Nanti ceknya akhir-akhir aja. Jadi saya mau ngecek yang kalian kerjain itu di akhir pembelajaran materi yang bunyi. Jelas ya? Oke, sekali lagi silakan dikerjakan. Ini hanya untuk melihat kalian sudah ngerti belum apa yang Mem ajarkan hari ini.
Jadi kalian lakukan ini, dikerjain di buku catatan kalian. Nanti di akhir pelajaran saya akan lihat aja kalian bener nggak ngerjain itu. Ya, jelas ya? Oke. Selanjutnya, saya akan ngejelasin sedikit materi tentang yang ada kaitannya dengan efek Doppler. Apa itu? Nih, namanya interferensi bunyi. Apa sih interferensi bunyi? Itu adalah sebenarnya itu ada kayak penggabungan. Jadi digabungkan. Kalau ada contohnya gini. Ada dua sumber bunyi. Terus kalian ada di tengah-tengah dengar. Nah, pasti ada beda frekuensi. Yang kalian dengar itu adalah pelayangan bunyi, ya. Ini ada gejala penguatan atau pelemahan bunyi secara periodik akibat dua sumber yang mempunyai perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Nah, ini bisa terjadi pelayangan bunyi jika ada beda frekuensi. Kalau nggak ada beda frekuensi, nggak bisa ada pelayangan bunyi, gitu ya. Jadi, bunyi itu bisa melemah atau semakin besar. Kalau kaitannya dengan Doppler gimana? Caranya cuma gini. F pelayangan itu adalah F1 kurang F2. Yang penting intinya nanti besar kurang kecil. Ya, pelayangan. Terus gimana, Mem? Yang kaitannya dengan Doppler? Ya udah. Berarti kan kalau ada dua sumber bunyi, berarti F yang didengar 1 dikurang F yang didengar 2. Rumusnya yang mana? Ya rumus Doppler FP-nya. Berarti ada dua sumber. Tinggal dikurangin yang besar, kurangin yang kecil. Gampang kan? Jadi nanti kalau ditanya pelayangan bunyinya berapa, ada dua sumber. Kalian cari satu-satu pakai rumus Doppler. Oke, ini juga. Ya, ini masukin rumus yang ini. Yang tadi, yang rumus awal. FP-nya pakai yang ini. Kan ada dua sumber S-nya. Ya, terus dikurangin. Itu namanya F pelayangan. Terus, mana ya latihannya? Sebentar. Saya buka lagi bukunya. Yang ada F pelayangannya. Wait. Coba kalian lihat dulu yang ini. Saya belum menemukan. Ada ini yang biasa. Oke, ketemu. Ini juga ini ya, kalian kerjain untuk ngerti, coba di rumah dicoba. Ngerti nggak sih materi yang Mem kasih gitu. Jadi ditambah lagi tadi ya, jadi ada 5 soal. Nanti Mem ceknya di akhir-akhir aja lah materi ini. Cuman ngecek aja kalian ngerjain atau enggak. Nomor 64. Oke, jelas ya. Jadi hari ini tidak diambil nilai. Ini hanya untuk mengerti, untuk kalian bisa nggak ngerti. Cukup lapor ke Mem. Nanti tugasnya itu cukup bilang oke. Ya, kalau kalian ngerti. Bisa nanti di bawah materi ini di komennya kalian ngerti, berarti artinya kan materi yang Mem jelasin dan soal ini adalah satu paket. Ya, kalau kalian ngerti, kalian tulis langsung oke. Jelas ya semuanya? Oke, ini aja materi kita hari ini. Silakan mulai dikerjakan. Semangat ya anak-anak. Oh iya, nanti Mem akan minta evaluasi dari kalian untuk pembelajaran. Jadi saya akan kirim spreadsheet-nya di Excel ya. Di Google Classroom saya akan kirim buat kalian. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat mengerjakan, selamat belajar.